The Orange lolos 32 besar. Hasil pertandingan Indonesia versus Belanda pada matchday ketika grup F Piala Dunia 2026 berakhir dengan kemenangan timnas Belanda. Belanda tampil sulit dan menyudahi laga dengan kemenangan 3-1. Gol bunuh dari Ellis Kairi dan juga aksi dari Brian Brobry membuat Belanda finish sebagai pemuncak klasemen grup F dengan koleksi 7 poin. Belanda lolos ke babak 32 besar, sementara Tunisia menjadi juru kunci klasemen dari grup F. Tunisia selalu kalah pada 3 laga yang telah dimainkan. Samurai Biru susul Belanda ke 32 besar. Timnas Jepang memastikan diri lolos ke babak 32 besar Piala Dunia. Kepastian ini didapatkan setelah mereka bermain imbang 1-1 dengan Swedia. Jepang unggul lebih dahulu berkat gol dari Daisen Kamada dan Swedia mampu membalas lewat gol dari Anthony Elanga. Tambahan 1 poin membuat Jepang mengunci posisi runner-up dari grup F dengan koleksi 5 poin. Sementara timnas Swedia finish di urutan ketiga dengan raihan 4 poin dan lolos ke 32 besar. Nicolas Pepe bawa The Elephants ke fase gugur. Laga Curacao versus Pantai Gading pada matchday terakhir grup E Piala Dunia berakhir dengan kemenangan 2-0 untuk wakil dari Afrika. Pantai Gading membuka keunggulan cepat pada menit ke-7 lewat Nicolas Pepe, dan penyerang sayap milik Villarreal tersebut kembali mencatatkan namanya di papan skor di menit ke-64. Tambahan 3 poin membuat Pantai Gading mengakhiri fase grup dengan koleksi 6 poin. Mereka finish di posisi kedua grup E dan berhak melaju ke fase gugur Piala Dunia untuk pertama kalinya. Comeback dramatis Ekuador lolos ke 32 besar. Laga Ekuador versus Jerman di matchday terakhir grup E Piala Dunia menghadirkan drama. Ekuador bangkit dari ketertinggalan untuk menang 2-1 atas Jerman yang sudah memastikan tiket ke fase gugur sebagai juara grup. 1 gol dari Sané dibalas oleh Nielsen dan juga Plata. Kemenangan ini sangat berarti bagi Ekuador dalam persaingan dari grup E. Mereka menutup fase grup dengan 6 poin dan berhasil mengamankan tiket ke 32 besar sebagai salah satu tim peringkat 3 terbaik. Afrika Selatan cetak sejarah di Piala Dunia. Afrika Selatan menciptakan sejarah besar di Piala Dunia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Bafana berhasil menembus babak gugur di Piala Dunia setelah melewati fase grup. Keberhasilan ini menjadi pencapaian terbesar bagi sepak bola Afrika Selatan setelah beberapa kali gagal melewati fase grup. Kini Bafana mampu mencatatkan perjalanan baru di panggung terbesar sepak bola dunia. Vinicius Junior gendong Brasil di Piala Dunia. Vinicius Junior bawa Brasil ke babak 32 besar di Piala Dunia 2026. Sang winger menggendong tim Samba sebagai pencetak gol terbanyak timnas Brasil. Vinicius sudah mengemaskan 4 gol dan 1 assist dari 3 laga. Dan Vinicius selalu membuat gol. Mantapnya lagi, ia selalu mendapatkan man of the match. Ia selalu mendapatkan gelar man of the match di 3 laga tersebut. Brasil terlihat meyakinkan di Piala Dunia. Timnas Brasil memuncaki grup C Piala Dunia dengan koleksi 7 poin dari 3 laga. Itu hasil dari 2 kali menang dan sekali imbang. Vinicius bersinar dengan total mencetakkan 4 gol. Tim Samba pun mulai disebut-sebut sebagai penantang gelar juara. Pelatih Carlo Ancelotti dinilai sudah menemukan ramuan terbaik. Kombinasi para pemain senior dan junior terlihat menjanjikan. Neymar menangis usai bermain untuk Brasil di Piala Dunia 2026. Neymar tidak mampu menyembunyikan emosinya setelah Brasil menang 3-0 atas Skotlandia pada matchday ketiga grup C Piala Dunia. Tangisan sang bintang bukan karena hasil pertandingan, melainkan karena perjalanan panjangnya untuk kembali ke tim nasional. Laga Brasil kontra Skotlandia di Miami Stadium menjadi momen spesial bagi Neymar. Setelah hampir 1000 hari absen membela tim Samba, penyerang berusia 34 tahun itu akhirnya kembali mengenakan seragam negaranya. Arsenal umumkan laga persahabatan lawan Girona. Arsenal telah mengumumkan bahwa mereka akan menghadapi Girona dalam laga persahabatan pertama pada pramusim panas nanti. The Gunners akan bertanding ke Spanyol 1 Agustus untuk memulai tur pramusim mereka sebagai bagian dari persiapan mempertahankan gelar juara Liga Premier Inggris. Resmi Arsenal aktifkan klausul pembelian permanen dari Piero Hincapié.
Juara Liga Inggris Arsenal membuat pengumuman penting di musim panas ini. Mereka resmi mengaktifkan klausul pembelian permanen Pierre Hincapié dari Bayer Leverkusen. Menurut kabar yang beredar, detail transfernya adalah Arsenal membayar sekitar 34,5 juta pound sterling ke Leverkusen, sementara 10,5 juta pounds sisanya dibayarkan dalam bentuk bonus. Hincapié juga diberi kontrak berdurasi 5 tahun sehingga ia akan membela Arsenal hingga tahun 2031. Akal bulus Real Madrid, bek Nico Bas kemudian dijual lagi. Klub La Liga yakni Real Madrid dikabarkan sudah mengambil keputusan terkait masa depan dari Nico Bas. Mereka akan menarik kembali sang pemuda dari Como dan akan menjualnya dengan harga yang fantastis. Romano mengklaim bahwa Real Madrid akan memulangkan Nico Bas bukan untuk digunakan di tim mereka. Mereka berencana menjual kembali sang pemuda di musim panas ini. Mereka berencana menjual sang pemain kembali di angka 60 juta euro ke Como. Jika nantinya Como membelinya, maka Madrid akan memasukkan klausul buyback lagi di angka 80 juta euro. Aaron Ramsey jadi pelatih baru Oxford United. Oxford United resmi menunjuk Aaron Ramsey sebagai pelatih baru mereka. Mantan gelandang timnas Wales, Arsenal, dan Juventus itu akan memulai petualangan baru sebagai pelatih kepala. Ramsey menggantikan Matt Bloomfield yang hanya menangani Oxford United selama 6 bulan. Musim lalu Oxford United finish di urutan ke-22 dengan raihan 47 poin dari 46 pertandingan. Kehadiran dari Ramsey menjadi harapan baru bagi Oxford United untuk bisa bangkit musim depan. Laurent Ulrich, gelandang Jerman yang jadi bidikan timnas Indonesia. Nama Laurent Ulrich mendadak menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Gelandang muda asal Jerman tersebut dikabarkan masuk radar timnas Indonesia dan bahkan disebut-sebut sedang dalam proses naturalisasi menjadi warga Indonesia. Di level klub, Laurent Ulrich menjalani musim yang cukup impresif sepanjang musim kemarin. Pemain milik Stuttgart tersebut tampil reguler saat dipinjamkan ke FC Magdeburg. Marc-Andre ter Stegen semakin dekat tinggalkan Barcelona. FC Barcelona hampir menyelesaikan salah satu transfer paling rumit musim panas ini yang berpotensi berlarut-larut lebih lama. Salah satunya adalah Marc-Andre ter Stegen. Menurut AS, kapten klub Marc-Andre ter Stegen hampir menyelesaikan kesepakatan pinjaman 1 tahun ke klub Belanda yakni Ajax. Kepergian ter Stegen akan menyusul 2 perpindahan lainnya di posisi tersebut. Inaki Peña telah bergabung dengan Panathinaikos dalam transfer senilai 3 juta euro, sedangkan Diego Courtois telah dipinjamkan ke klub Denmark yakni Lyngby. Digoda klub Arab lagi, Bruno Fernandes mantap bertahan. Fernandes sudah mengambil keputusan terkait masa depannya. Sang kapten berkomitmen penuh untuk lanjut bersama setan merah di musim depan. Menurut laporan yang beredar di Inggris, Fernandes juga membuka diri untuk bisa memperpanjang kontraknya di Manchester United. Ini disebabkan kontraknya di Old Trafford akan habis di tahun 2027 dan ia dikabarkan siap duduk dengan manajemen MU untuk bisa membahas perpanjangan kontrak tersebut. Colomani rela potong gaji demi kembali ke Juventus. Juventus belum menyerah untuk bisa memboyong Randal Colomani di bursa transfer musim panas. Penyerang milik PSG itu dikabarkan siap mengurangi nilai gajinya demi memutuskan kembali pindah ke Turin. Menurut laporan dari Gianluca Di Marzio, hubungan Juventus dan PSG kini mulai membaik dibandingkan dengan sebelumnya. Penyerang berusia 27 tahun itu disebut siap menerima pemotongan gaji agar transfernya ke Allianz Stadium dapat segera terrealisasi. Saat ini, Colomani kabarnya menerima bayaran sekitar 7 hingga 8 juta euro per musim bersama PSG. Marco Kurela berharap Enzo Fernandez gabung dengan Real Madrid. Bek sayap Real Madrid yakni Marco Kurela berharap Enzo Fernandez bisa mengikuti jejaknya untuk bisa bergabung dengan Bernabeu. Kurela yakin Enzo akan sangat berguna di Real Madrid nantinya. Cucurella sendiri secara mengejutkan pindah ke Real Madrid tepat sebelum Piala Dunia. Enzo juga merupakan salah satu pemain Chelsea yang dilaporkan dilirik oleh Los Blancos. Cucurella menyebut Enzo mengucapkan selamat kepadanya setelah ia pindah ke Real Madrid. Kini dia berharap bahwa pemain timnas Argentina itu segera menyusulnya.
Real Madrid segera mendepak 3 pemain setelah 2 musim berturut-turut tanpa trofi yang mengecewakan. Perubahan besar diperkirakan akan terjadi di bawah manajer baru Jose Mourinho. Real Madrid telah mengkonfirmasi sejumlah pemain dan masih mengupayakan pemain yang lain. Namun sama pentingnya dengan pemain baru adalah kepergian sang pemain. Seperti yang dilaporkan oleh Madrid Extra, pihak klub sedang mengupayakan kepergian dari Raul Asensio, Fran Garcia dan juga Dani Ceballos karena mereka dianggap sebagai pemain berlebihan dalam skuad yang tidak memiliki tempat setelah kedatangan pemain baru. MU mulai negosiasi Boyong bintang 130 juta euro. MU tengah melakukan negosiasi dengan bintang Atletico Madrid yakni Julian Alvarez untuk kemungkinan transfer musim panasnya ke Old Trafford. Menurut laporan dari jurnalis Marcan Duran, dikabarkan klub akan mempertimbangkan opsi pertukaran pemain. Dikabarkan Atletico dan Diego Simeone tertarik kepada beberapa pemain MU dan kini diskusi telah dilakukan untuk salah satunya. United harus memecahkan rekor transfer mereka untuk bisa mengalahkan penawaran 130 juta euro yang diajukan oleh Real Madrid. Chelsea siap tikung MU untuk transfer bintang timnas Belanda. Rencana MU untuk bisa mendatangkan Crescencio Summerville di musim panas nanti menemui kendala baru. Rival mereka yakni Chelsea dilaporkan akan mencoba mendatangkan pemain West Ham United tersebut. Chelsea juga berminat kepada Summerville di musim panas ini untuk bisa memperkuat sektor sayap mereka. Menurut laporan yang sama, West Ham United selaku pemilik dari sang pemain ingin melepas sang pemain di musim panas. Mereka dilaporkan siap menjual sang pemain di kisaran 50 juta pound sterling dan mereka menilai harga itu layak disematkan untuk pemain timnas Belanda tersebut.